Scorpio, ini adalah readingan untuk memprediksi jodoh kamu ya. Ini adalah fun reading, artinya hanya untuk hiburan dan bersenang-senang saja. Tidak perlu terlalu dibaperin atau diseriusin ya. Kalau kebetulan orang-orang yang aku baca di sini kepribadiannya ada di sekitar kamu ya, siapa tahu memang itu dia. Dunia itu penuh kemungkinan ya. Cek juga readingan untuk zodiak moon, rising Venus kamu ya, siapa tahu ada yang cocok. Nah, ini juga tidak ada batasan waktu ya, artinya ya video ini masih bisa ditonton di masa-masa mendatang. Oke? Ini adalah 5 kartu Lenormand. Satu kata awal impresi awal dari kartu ini adalah dia adalah orang yang seksi. Seksi ya, mempesona, mungkin dia cantik atau tampan, punya sex appeal gitu ya, punya daya tarik seksual yang besar, punya diplomatis ya, diplomatis, terus pandai bergaul ya, pinter ngomong sih. Diplomatis gitu ya, dia pintar, cerdas dalam berkomunikasi ya. Dia orang yang mungkin nanti umurnya juga lebih tua dari kamu ya, lebih tua dan kayaknya orangnya energik gitu ya, energik, bergairah gitu ya. Kamu kalau sama dia, sama orang ini, wow, cintanya akan lebih passionate ya, lebih bergairah gitu. Dan dia juga orang yang sebenarnya seorang yang intuitif juga ya. 18 tahun ke atas ya. Ada fantasi itu, dia suka berfantasi, gitu. Tapi ya itu karena dia jiwanya memang jiwa yang passionate ya, jiwa yang bergairah gitu. Dia kalau mencintai seseorang, dia akan romantis, cenderungnya tidak ragu untuk merayu ya, nggak ragu untuk merayu, nggak ragu untuk juga memanjakan secara fisik gitu ya. Tapi juga sebaliknya nih, kalau dia lagi manja banget, dia bisa manja banget ya, dia bisa manja banget, dia bisa kadang-kadang kalau lagi bete atau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau, dia bisa merajuk kayak anak kecil ini, bisa ngambek gitu ya, bisa ngambek, dan ngambeknya mungkin agak kekanak-kanakan ya. Mungkin kalau menghadapi orang ini kamu yang harus lebih tenang, lebih dewasa gitu ya, walaupun mungkin secara umur dia lebih tua, tapi ya kematangan itu kan tidak ditentukan oleh umur ya. Jadi kalau dia lagi emosian, dia bisa meledak-ledak sih ya. Jadi perlu salah satu di antara kalian perlu ada yang lebih tenang, ada yang lebih slow gitu ya. Tapi dia orang yang pandai berargumen kayaknya ya, pandai berargumen. Jadi kayaknya kalau kamu tidak punya fakta atau data, kamu bakalan susah menang perdebatan dari dia gitu ya. Kamu mesti didukung. Kalau memang kamu terlibat suatu perdebatan atau argumen sama dia, kamu mesti didukung oleh fakta dan data. Kalau enggak, dia bakalan mengalahkan kamu karena dia lebih jago ya, jago berdebat nih kayaknya. Bisa bagus, bisa enggak ya. Yang enggak bagusnya kalau itu didasarkan oleh kemarahan atau ya emosi yang negatif, jadinya bisa, kalau tidak salah satu dari kalian lebih berkepala dingin gitu ya, wah konfliknya bisa tajam sekali ya, bisa sampai ya marah, bertengkar hebat gitu mungkin ya. Jadi intinya ada salah satu mesti tenang, salah satu mesti lebih bersikap bijaksana gitu ya, nggak boleh kebawa atau kepancing emosi nih. Kadang-kadang dia sumbu pendek soalnya ya, kadang-kadang sumbu pendek, tapi orang yang ya gitu, pintar mendebat gitu. Jadi mungkin kamu perlu sabar dan lebih bijaksana kalau ngadepin orang ini ya, karena memang
dia wisdomnya agak kurang gitu, lebih banyak menuruti emosi ya. Tapi dia sangat diplomatis, dia orang yang pandai komunikasi, pandai pandai merayu ya. Jadi bukan jenis orang yang kalau suka dipendam gitu ya, dia akan merayu kamu dan mungkin yang membuat kamu berbunga-bunga atau membuat kamu terlena adalah karena kata-kata rayuannya dia gitu ya. Jadi ya kadang-kadang kamu juga mesti mesti hati-hati apakah dia itu jujur atau tulus nggak sama kamu ya. Kalau dia beneran cinta sama kamu, dia akan menghargai dan menghormati pendapat kamu, tidak memaksakan pendapatnya dia gitu ya. Dia tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Kalau dia suka sama kamu dan beneran dia suka, dia beneran cinta, maka dia akan menghargai pendapat kamu dan maunya kamu gitu ya. Bukan sebaliknya dia mengatur kamu dan meminta kamu tunduk sama dia, enggak ya. So kalau cek ya, kalau memang dia orang yang benar-benar suka sama kamu ya, dia pasti akan memberi kamu ruang dan kesempatan untuk menjadi diri kamu sendiri gitu ya, tidak dikontrol sama dia, karena dia orang yang bisa kadang-kadang bisa manipulatif gitu. Manipulatif artinya apa? Dengan kata-katanya atau tindakannya dia akan ngelit kamu, akan menuntun kamu buat melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dia gitu ya. Ini belum tentu negatif loh ya, mungkin memang kamu dihadirkan orang seperti ini tuh untuk membentuk kamu gitu ya. Dia bisa menjadi seorang leader yang memimpin kamu ya. Tetapi kalau dia terlalu overpower ya, terlalu menggunakan kekuatannya, dia akan membuat kamu menjadi terkekang. Jadi kalau memang dia benar-benar suka sama kamu, pastinya dia akan memberi kamu ruang ya untuk bertumbuh sendiri kamu. Jadinya kamu tidak merasa terbatasi, tidak merasa terkekang sama dia gitu ya. Karena dia akan lebih dominan dari kamu. Oke. Jadi kalau ngadepin orang seperti ini sih slow-slow aja ya. Yang penting kamu ya itu tadi, kalau berdebat sama dia mesti didukung fakta dan data ya, supaya kamu ya bisa menentukan atau bisa mempertahankan pendapat kamu sendiri ya. Tapi sih kalau pacaran sama dia kayaknya bakalan penuh bujuk rayu ya, bakalan penuh kata-kata manis, terus ya bisa romantis gitu orangnya ya. Mari kita lihat zodiaknya ya. Sekali lagi ini hanyalah prediksi ya. Ini adalah energi yang terkuat yang dari orang ini tadi adalah Capricorn ya. Mungkin dia bisa Capricorn, kita dapat Capricorn, Aquarius dan Aries. Oke. Kita dapat elemen tanah ya, dan elemen udara ya, elemen udara dan juga elemen api. Wah, elemen udara tadi aku bilang jago komunikasinya ya, jago dia berkomunikasi. Dan ini ada kata-kata free spirit ya, dia orangnya nggak mau dikekang, tetapi jeleknya dia bisa mengekang orang lain ya. Kalau dia overpower, dia yang mengekang orang lain, tapi dia nggak mau dikekang sama orang lain. Jadi mesti kompromi benar-benar sama orang ini ya. Terus ada ya Aries ya. Aries ini elemen api ya. Elemen api itu elemen yang bersemangat ya, bersemangat, terus kreatif, inovatif gitu ya. Memang dia orangnya spontan ya. Kalau aku lihat dari kartu Lenormand tadi, banyak spontan, banyak antusias gitu, antusiasme ya, dan spontanitas. Mungkin kalau pacaran sama dia ya, kamu nggak akan bosen gitu.
orangnya bukan jenis orang yang mau lurus aja, tapi dia berani menerima tantangan dan hal baru gitu ya. Mungkin ada hal yang spontan yang akan membuat hubungan kalian jadi menarik gitu. Keren. Dan Capricorn, oke. Jadi ini Capricorn kan elemennya tanah gitu ya, elemennya tanah, dan ya sekali lagi dia adalah orang yang bakalan lebih banyak mengendalikan orang lain, bukan dia yang dikendalikan gitu ya. Jadi kamu mesti punya batasan juga sama dia, jangan biarkan dia terlalu banyak mengendalikan kamu dalam segala hal, karena kamu juga membutuhkan ruang untuk menjadi diri kamu sendiri ya. So perlu kompromi ya, perlu bicara yang baik-baik sebenarnya, karena dia kan orangnya diplomatis ya. Kalau dia diplomatis, dia orangnya pintar berkomunikasi, maka kamu harus bisa juga mengimbangi dia dengan komunikasi gitu. Jadi tidak perlu konflik, tidak perlu pakai bertengkar, sebenarnya cukup dimusyawarahkan saja ya. Musyawarah untuk mufakat sila keempat. Ya kayak gitu nih. Oke. Itu aja ya Scorpio, semoga bermanfaat nih ya. Sekali lagi ini cuman fun reading ya, nggak usah terlalu diseriusin ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Thanks for watching, bye bye.